Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Indra Primawa. Ya, Prince of Mind Blowing. Mantap. Artinya? Pangeran komedi otak meledak gitu lah. Intinya kayak gitu. Ya, kiasan. Rajanya siapa? Nggak. Kalau lo nganggap lo adalah pangerannya, Heeh. lo nganggap rajanya siapa? Itu yang harus gua cari tahu sih. Oh. Jadi kalau pangeran ada kemungkinan jadi raja. Ada gitu. kemungkinan jadi raja. Kemungkinan jadi Tapi raja. kalau udah rajanya harusnya udah ada dong. Kalau belum ada malah. Kosong itu loh. iya, yang gua pikirin itu tuh belum ada Belum gitu. ada, Belum ada. Kenapa nggak sekalian aja lo langsung king? Enggak, kayaknya biar ada sesuatu yang pengen gue kejar lagi gitu. Kalau Prince itu kan pangeran itu kan masih di tengah-tengah gitu kan. Oke lah, tapi belum sampai puncak gitu. Jadi masih ada. Nanti lo akan jadi king nih. Kayaknya imajinasi gue ini. Enggak sih, enggak. Cuma buat sebutan aja itu. Sebutan aja. Buat sebutan aja. Gue pikir ada ini ya, targetnya mau jadi king. Bikin tour pengakuan. Pengakuan itu artinya? Pengakuan itu lebih ke ada sesuatu yang pengen gue ungkapin. Gue pernah melakukan hal-hal bla 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 segala macem. Itu satu. Yang kedua, lebih bisa nggak gue melakukan sesuatu kayak gue mengakui diri gue sendiri. Apakah gue bisa? Kayak bikin show. Karena kan selama gue stand up itu one liner semua kan. Kebanyakan one liner. Gimana caranya gue bisa nggak bikin show 1 jam yang di luar dari apa yang biasa gue lakukan kalau stand up gitu. Itu lebih ke pengakuan ke diri gue kalau gue bisa. Gitu. Pengakuan dari orang lain? Nggak peduli pengakuan ke diri gue sendiri sih. Nggak peduli sama orang lain mau mengakuinya atau enggak. Gitu. Iya. Kayak gue bilang Prince of Mind Blowing gitu. Kalau ada yang apaan sih ini so-soan gitu, ya apa juga. Nggak apa-apa juga. Ini kan cara gue menghargai diri gue sendiri gitu. Betul. Iya. Tapi banyak yang apaan sih lo enggak gitu. Yang Kalau denger di hawar-hawar di belakang gitu. kayaknya ada sih. Ada ya. Ada. Yang Ada mana? aja. Yang Kok yang mana? ada. Apaan sih gitu-gitu. Tapi lo nggak peduli lah. Biarin aja. Karena kan kita kan nggak bisa ngatur orang, persepsi orang kayak gimana. Biarin aja. Kita cuma bisa ngatur respon kita terhadap Iya, respon kita. Gua ubah apa yang bisa gue ubah doang gitu. Respon gue yang bisa gue ubah ya udah. Karena kalau kayak gitu tuh nggak ada habisnya sih. Karena pasti ada terus. Lo pernah melalui itu gitu? Ada lo balas ya, ada lagi. Iya, Lo balas ada lagi. Iya. Jadi kayaknya nggak bisa habis. Misalnya waktu di MLI sih yang kayak gitu tuh. Yang kayak apa sih nggak pantas gitu intinya kayak gitu waktu dulu masih di MLI. Tapi sering gua kayak kesel sendiri. Nggak bisa habis nih malah yang kayak gini-gini. Ya udah biarin aja lah. Oh lu di MLI sempet? Sempet. Berapa lama? Berapa bulan gitu. Pokoknya 2017 gua keluar MLI 19 deng. 19 Februari. Tapi hitungan bulan ya. Orang banyak yang keluar masuk MLI. Kenapa sih menurut lu tuh? Karena kayak ini aja Cing, gua ngelihatnya tuh MLI klub bola. Maksudnya? Jadi ada beberapa memang pemain-pemain yang nggak sesuai sama pelatih gitu. Jadi daripada dia nggak dapet kesempatan bermain, mendingan dia cabut ke klub lain gitu. Intinya kayak gitulah. Awalnya kenapa mau masuk? Direkrut? Direkrut waktu itu. Waktu sebelum sebesar sekarang, maksudnya sekarang kan udah settle kan. Udah tahu mereka mau ngapain, MLI dan segala macam. Rencana jangka panjangnya ada. Pasarnya juga udah ketahuan. Pasarnya udah ketahuan. Jadi waktu perekrutan itu memang masih abu-abu nih. Mau arah kemana segala macam. Pas seiring berjalannya waktu udah tahu ternyata ada beberapa yang memang kayaknya nggak sesuai dengan arahan pelatih gitu. Ini kayaknya nggak masuk konsep dan segala macam. Kayak gitu. Termasuk Abdur dulu juga pernah dia. Abdur pernah. Barengan lo tuh sempat nggak? Enggak. Gue tuh angkatan awal. Apip, si Yusril, Arif Alfiansyah gitu-gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi udah Coki Muslim udah ada? Udah ada. Karena kan memang mereka berdua itu kan. Ya, awal-awalnya ya? Iya, awal-awalnya. Iya. Kayak perekrutan Rigen kan sama gue juga tuh. Rigen. Jadi yang bertahan tuh Rigen di angkatan lu? Iya, Rigen. Habis itu, yang bertahan di angkatan gue, Rigen. Padahal nggak dimain-mainin dulu dia? Waktu itu ada sih, ada. Dikit-dikit lah. Iya. dia sesuai gitu. Oke nih Rigen. Akhirnya masuk MLI. Sampai hingga kini mana? Sampai sekarang. Karena juga di situ ada Rispo lah. Ada Rispo betul. Kayaknya cocok tuh mereka berdua. Iya. Lo di
Panji udah 2 kali. 2 kali, betul. Juru bicara sama Pragiwaksono. Juru bicara di mana waktu itu? Di Surabaya waktu itu. Surabaya. Terus Pragiwaksono di Jakarta. JSSE. Ternyata kalau udah di Jakarta, itu nggak bakal diajak lagi ke luar negeri. Kalau misalnya dia kota pertamanya udah dipilih di Jakarta, kemungkinan bakal ke luar negeri. Okay. Panji itu 2 kali diajak kalau misalnya opener tuh. Nah. Jadi kalau misalnya diajak pertama oke, kemungkinan akan naik tingkat lah. Entah di luar negeri atau di Jakarta gitu. Kalau gue kan udah melalui proses itu tuh, jadi buat besok enggak. Gue udah di Surabaya, awal Surabaya. Naik levelnya iya ke Jakarta. Karena dianggap Jakarta itu kelasnya sama luar negeri lah. Iya. Lebih pride aja sih Jakarta tuh. Penontonnya lebih banyak. Terus harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal dan kayaknya kita bisa ngelebarin pasar gitu dari situ. Kalau misalnya luar negeri kan ya luar negeri aja gitu. Penonton juga mungkin nggak terlalu sebanyak Jakarta. Gitu. Iya. Lu berapa menit waktu di opener Panji? 15 menit. 15 menit. Memang dijatahin 15 menit? Atau boleh lebih sih. Ya paling sampai 20 lah maksimal. Iya. Tapi gue 15 menit. Yang gue dengar katanya memang kayaknya penonton Panji bukan penonton lo kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue gitu. Nah, lo gimana cara menaklukkan penonton Panji dengan gaya gue ya? Apa ya? Mungkin waktu itu udah kedengeran dulu kali. Maksudnya kayak diumumin gue jadi opener, mungkin penonton Panji mulai cari tahu di situ. Jadi biar nggak kaget kali waktu itu. Mungkin ya, mungkin. Tapi waktu itu emang pembawaan gue lebih santai sih, nggak ada yang terlalu pressure atau kayak gimana. Kalau misalnya gue mikirin terlalu, ini penontonnya Panji nih, gue harus materi bla bla bla. Ntar malah kehilangan diri gue sendiri, malah nggak fokus atau pressure itu nambah bikin nervous. Gue sih santai aja waktu itu. Iya. Jadi nggak ada bikin materi untuk nyocokin ke. Nggak ada. Ya udah, gue materi yang gue tulis, gue ada. Ya udah itu yang gue bawain. Iya. Gitu. Bahkan sekarang penjualan di digital download lo adalah 3 besar di Comika. Iya. Kabar terakhir sih gitu. Kemarin tuh September. Iya. Kalau bisa dibilang Comika itu penontonnya Panji ya ternyata lo kemakan juga ya materi-materi lo. Ya mungkin mereka pengen sesuatu yang beda kali. Jadi gue menawarkan sesuatu yang beda dari komedi gitu. Terus cara penampilan dan segala macem. Apalagi udah diangkat pas di Pragiwaksono kan. Jadi orang-orang mulai notice di situ. Mungkin dari situ sih. Iya. Nah emang lo awalnya apa sih? Sekolah apaan? SMK gue. SMK. SMEA? SMEA. Akuntansi. SMEA akuntansi. Emang udah berkomedi sejak dulu? Kagak ada. Nggak ada komedi-komedinya gue. Cuma ini doang, secara personal, pendiam. Kalau misalnya di sekolah tuh, ya udah pulang sekolah langsung pulang, nggak nongkrong, jarang nongkrong dan segala macem. Di istirahat juga di kelas aja, gitu-gitu. Biasa banget dah. Jadi kalau misalnya gue nggak stand up mungkin ya. Misalnya kalau gue nggak stand up, nggak masuk TV gitu, teman-teman gue nggak tahu kali gue itu siapa gitu. Maksudnya, emang lu pernah sekolah di sini ya gitu? Gue yakin sih itu. Karena ya ada nggak ada lo di itu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, nggak bikin rame juga, nggak ada nggak bikin rame, nggak bikin sepi juga. Iya. Kalau gitu. Temon kan kalau nongkrong nggak ada dia, ada yang kurang. Kalau ada dia ada yang lebih gitu. Jadi nggak pernah pas. Jadi keberadaannya dan ketidakberadaannya itu selalu dibicarakan. Nah, lo terus terjun ke dunia komedi? Gara-gara ngeliat lu sih sebenarnya di Metro. Waktu ini. Tahun baru tuh yang materi nyimeng itu. Iya. Di situ kayaknya seru nih. Maksudnya kan ngeliat gue kan lo nggak berkomedi terus. Dari situ ada ketertarikan buat berkomedi gitu. Ada ketertarikan, kayaknya seru nih. Apalagi gue ngerasa komedi yang kayak lu tuh yang lucu gitu menurut gue. Kayaknya gue bisa nih open mic segala macam. Itu 2000 berapa sih? 10 ya? 2011. 11. Mengumpulkan niat dan segala macem. Terus akhirnya 2012 akhir baru. Lo merasa waktu gue di Metro itu, dia aja bisa gitu? Enggak. Wah, gue banget nih komedinya, gue banget gitu. Komedinya gue banget. Bukan yang kayak gini mah gampang gitu. Cuma kayak selera aja sih.
ngelihat yang lain-lain kayak biasa aja gitu. Iya. Pas lu ketawa gitu, Iya. gua banget nih. Karena waktu pertama gue ngeliat lo juga tuh di LKS. Citos. Oh iya, Audisi Street itu. Iya. Nah itu gue ketawa sendirian kayaknya waktu itu. Ini apaan sih orang ini? Karena dia Masa? aneh banget kan. Gue inget yang lo rendang topi tapi masih ada palanya. Itu gue inget. Gue ketawa sendiri. Masih ada palanya gitu. Materi lama itu materi lama. Termasuk awal-awal berkomedi. Awal-awal berkomedi. Itu 2014 tuh. Iya. Iya, 2014 tuh. Dari awal 2012 terus gabung Jakbar 13 segala macem baru Audisi Street itu 2014. Nah, kalau lo sendiri sebenarnya orang yang gampang bergaul apa yang introvert lah? Tertutup. Nah, Gua nggak bisa bilang introvert juga sih. Iya. Tertutup lah lah maksudnya. gitu ya. Secara pergaulan kayak socially awkward gitu. Misalnya ada gua di perkumpulan baru, gua pasti diem, nggak berbaur sama mereka. Waktu open mic gabung sama stand up pun kayaknya butuh sekitar berapa bulan gitu, 4 bulan. Dengan rutinitas sering baru bisa ngobrol gitu, ngeblend sama mereka. Di Jakarta gitu. Barat tuh. Awal open mic di Hanglekir gua. Oh, itu apa yang ngadain stand up Indo? Stand up Indo, stand up Jakarta. Indo. Stand up Jakarta waktu itu lagi rame-ramenya tuh. Lagi tempat latihan Suci 3 kalau nggak salah. Jadi open mic-nya Suci 3 di situ. Dia open mic-nya setiap hari Senin. Gue balik kantor waktu itu. Oh, sempat kerja loh? Sempat kerja. Apaan? Yang pertama di restoran tukang cuci piring gitu-gitu. Di restoran tuh. Terus itu berapa lama ya? Kayaknya Emang ada nilai-nilai akuntansi yang bisa di... Jadi waktu itu ya udahlah kerja aja lah, apa aja lah gitu. Jadi ya udah, ada di restoran gitu. Waktu itu emang cuma diproyeksiin jadi waiter. Mungkin karena anak baru kali ya. Jadi gue ditaruh di dapur di Senayan. Adalah restoran di Plaza Senayan di sana itu. 6 bulan, nggak lama. Jadi nggak jauh juga Kang Lekir, karena dekat. Enggak, pas di Senayan itu gue belum stand up. Oh, belum stand up. Yang gue kantoran itu kantor gue di Serpong. Jauh. Jauh. Apa ngapain tuh lo di situ? Perusahaan Cuci piring juga. Enggak. Perusahaan beda sih gitu. Pabrik tapi bagian cuci piring juga. Ini di apa? Marketing support gitu. Oh, Marketing ngapain support. tuh jualan? Jualan pupuk pestisida, herbisida gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Cukup jauh juga ya. Jauh di ini Sumarekon Serpong. Tapi itu udah mulai Stand up. stand up. Udah mulai stand up. Jadi pulang kantor sendiri sana gitu-gitu. Jauh. Jauh. Rumah di? Bayoran. Jadi emang sekalian pulang ya. Sekalian pulang. Karena deket juga ke Senayan kan. Udah gitu. Keterima tuh kan. Kalau gue lihat pergaulan anak stand up cukup keras juga ya. Maksudnya sama orang yang baru ya gitu kayaknya. Tekan aja lah gitu. Jadi memang kayaknya hukum rimba gitu. Memang itu. Jadi ada istilah tak pecah maka tak kenal dulu Iya. tuh. Jadi kalau misalnya lu open mic nggak lucu ya udah gitu ya udah. Kalau misalnya lu pecah baru kayak keren materi lu baru kayak di support gitu maksudnya diajarin nulis segala macam gitu. Iya. Gue tuh waktu di Hanglekir tuh pasti jadi opener mulu. Open mic nih. Masih sepi orang-orang. MC-nya David tuh masih inget tuh gue tuh. Sering David MC. Gue jadi tumbal gitu. Kalau menandakan ini acara udah mulai gitu. Gue stand up nggak ada yang merhatiin kan tuh, nggak ada yang merhatiin. Kayak musik instrumentalia di bioskop gitu kan. Iya, kayak gitu-gitu. Iya. Stand up. Pertama gue ngeliat di open mic nih, gue kan dapet gambaran gitu. Anak stand up nih solid lah gitu. Regenerasinya banyak. Ini kayaknya memang mendukung orang-orang baru nih. Begitu gue ngeliat di open mic mana ya? Yang MC Ajis tuh. Bekasi apa di mana gitu yang MC Ajis. Terus ada yang nggak lucu. Kata Ajis, ya tadi waktu kita istirahat udah selesai gitu. Iya. Gue bilang sialan juga. Iya. Kayak gitu-gitu tuh pasti. Nggak ada dukungan gitu. Iya. Tapi ya kalau misalnya di stand up nggak kuat-kuat mental, mungkin banyak yang udah cabut sih. Emang itu kayaknya emang gemblengan gitu sih. Jadi kan dari open mic aja kalau lu nggak bisa naklukin gimana yang lain-lain gitu kan. Ya mungkin dari situ sih gue dapet pelajaran. Dan lu sempet gituin juga tuh? Sempet, sering. Jadi kayak open mic nih, opener pertama, terus nggak lucu. Yuk kita mulai open mic-nya gitu. Kayak gitu-gitulah. Nggak dianggap gitu ya? Nggak dianggap. Terus abis
turun nggak lucu terus dicengin gitu. Kayak anjing lu siapa? Waktu itu David kan belum masuk TV kan. Sampai kesel tuh gue tuh sama David. Anjing ini orang nih gitu. Siapa sih lu? Iya. Padahal lo tetap membawa dengan gaya lo yang sama. Sama. Hingga Gua rasa kini? sama. Tapi dulu mungkin masih kasar sih ya. Jadi kayak terlalu dibuat-buatnya tuh parah banget gitu misalnya. Kalau sekarang ya sama sih, cuma lebih rapih aja cara penulisannya. Lebih terkonsep lah. Nah, Dari dulu kayak gitu. Mulai kapan sih lo ngerasa gaya ber-stand up lo itu diterima? LKS kayaknya. Liga Komunitas, iya Kompas di TV. Kompas. TV. Kayaknya mulai diterima, mulai kayak gini nih orangnya kayak gitu. Soalnya kayaknya ya, ini yang gue dapet dari testimoni orang-orang yang suka sama komedi gue. Jadi kalau misalnya nonton gue sekali, 2 kali itu emang belum dapet. Jadi kayak 3-4 kali baru, kayak gini. Terus dia rewind lagi nonton dari yang 1-2 baru ketawa lagi. Oh gini maksudnya gitu. Jadi hampir sama sebenarnya sama komedinya Pancatis. Gitu ya. Iya. Gitu. Kalau sekali 2 kali gitu. Kayak 2 kali nggak dapat lucunya. Iya. Ketiga keempat baru yakin, oh iya nggak lucu. Pancatis gituin waktu itu sama siapa ya? Ada Pancatis, gue bilang gila deh. Orang menurut gue sih gila itu maksudnya. Mana saling mendukungnya itu nggak ada. Iya. Komika itu. Awalnya memang kalau misalnya kita baru atau kayak gimana pasti kayak gitu. Pasti kayak gitu. Karena gue kemungkinan besar akan digituin. Jadi gue nggak tahu ini lebih ke apa ya? Perpeloncoan atau memang terlalu banyak orang-orang. Jadi kita jadi nggak dapet perhatian gitu. Kan pasti kan mereka nongkrong juga ya udah nongkrong aja sama teman-temannya yang kenal. Kalau yang baru-baru gitu ya udahlah nanti aja. Iya. Gitu. Kayaknya yang gitu-gitu bercandaan kayak gitu bukan untuk menumbuhkan rasa mental gue rasanya. Emang ngeledekin aja ya. Iya kayaknya sih. Tapi gimana cara kita nyikapinnya aja. Benar. Mungkin intensi si orang itu emang mau ngeledek gitu. Iya. Mau ngeledek nih. Tapi kan kita respon kita ya harus kayak gimana. Respon kita gimana. Karena memang pada saatnya nanti kita tampil, mental-mental yang kayak gitu memang diperlukan. Perlukan memang. Apalagi misalnya kerjaan atau di TV ya kan. Mental-mental penampil kayak gitu harus dibutuhin. Jadi ya udah. Lu sering ngebom nggak? Sering. Jadi hampir setahun tuh dari 2012 sampai 2013 sih ya open mic ngebom segala macem. Enggak, pada saat lo udah mulai di TV, mulai dapat gitu. air, mulai ini. Beberapa kali sih pernah sih. Tapi lebih ke job yang corporate gitu. Yang kira-kira yang kayaknya dulu tuh acara-acara corporate yang penting ada stand up-nya dah. Iya kayak gitu. Siapapun yang ini yang penting stand up dulu dah. Iya kayaknya. Jadi kayaknya emang bukan penikmat, bukan penikmat komedi gua gitu. Atau mungkin mereka belum pernah nonton stand up sebelumnya, terus langsung ditonton gua gitu, jadi kaget juga kan. Pasti dulu, kok kayak gini stand up gitu. Tapi kalau misalnya tampil di penonton stand up sih, kayaknya nggak pernah. Nggak pernah. Udah nggak pernah. Misalnya memang ada khusus acara stand up. Iya betul. Ke TV, ke Indosiar, ke Kompas. Gitu. Kompas atau ke acara komunitas gitu. Iya. Kayaknya. Soalnya kan mereka udah terbiasa, gue juga mungkin mereka udah tahu gaya komedi gue kayak gimana. Jadi lebih gampang aja, nggak menyesuaikan dari awal. Tahun depan lo mau bikin tour sendiri lagi? Mau, karena dari awal pengakuan tuh gue udah bikin trilogi gitu. Jadi satu kesatuan selama 3 show, selama 3 tahun udah persiapin pengakuan. Show yang kedua sama yang ketiga, jadi satu paket. Udah ada namanya tuh sebenarnya? Di otak lo udah ada? Udah ada. Konsepnya juga udah ada kayak gimana. Jadi emang harusnya tahun ini, tapi gara-gara corona jadi terpaksa mungkin tahun depan. Nah itu lo yang organize sendiri? Gue yang organize sendiri, dibantuin sama Rijal. Gitu. Ada teman gue, Rijal Jakbar. Dia yang kayak ngontekin komunitasnya atau IO yang buat ngajak kerja sama di sana. Masalah pembayaran atau kayak gimana, pembagian hasil atau kayak gimana, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ke kota-kota mana, gue tinggal datang aja. Lo tinggal pikirin show-nya aja? Show-nya aja, betul. Perintilan yang lain si Rizal yang ngerjain? Rizal yang ngerjain. Waktu yang pengakuan kemarin berapa kota? 10. Terakhir Jakarta? Terakhir Jakarta. Mana ya kota pertama tuh ya? Dia lupa. Lupa gue. Pokoknya Surabaya, Sampit, Bandung, Batam,
Purwokerto, Jogja, Bali, Bojonggede. Bojonggede ada. Bojonggede, gue ke Bojonggede. Bojonggede. Satunya lagi mana? Itu kecamatan bukan kota itu ya? Iya, kecamatan. Makanya gue bilang gue stand up-nya di kecamatan bukan kota. Satu lagi mana? Lupa gue. Pokoknya ada. Terakhirnya di Jakarta kan? Jakarta terakhir. Di mana tuh? Bulungan. Oh, di Bulungan. Gedung pertunjukan Bulungan. Callback di situ. Iya. Gue pengen cari gedung lain, pengen nambah experience lain kan, karena udah pernah di situ, tapi nggak dapet waktu itu. Jadi udah situ aja lagi. Kapasitas berapa sih waktu itu di Bulungan? Bulungan sih 320-an. Tapi full habis. Full. Lo semuanya habis tuh? Habis. Semua kota yang lainnya lo habis semua? Oh enggak. Yang sold out tuh Jogja, Bandung, Jakarta, Batam. Udah itu. Banyak tapi ya. Banyak. Nah, dari Surabaya juga. Dari hasil lo tur itu, nah pengakuannya lo dapetin nggak dua-duanya? Dapetin. Ya. Maksudnya gimana? Iya kan tadi. Oh, pengakuan yang ya ada yang pengakuan lo pengen nunjukin bahwa gue bisa keluar dari zona nyaman. Zona nyaman dan bisa sudah sempurna belum tuh? Menurut gua udah. Enggak ada yang sempurna sih. Iya. Tapi lebih gue puas lah di situ. Jadi apa yang gue rencanain semuanya nyampe. Gitu. Kalau misalnya kan intinya kan emang curhat perjalanan gue sama bisa nggak gue bikin show 1 jam kayak gitu. Emang 1 jam ya rata-rata? 1 jam. Iya. Kalau lo udah pengakuan nih, ntar yang kedepannya kira-kira apaan yang bakal lo omongin? Tentang apa? Pencapaian. Wow. Tahun depan rencananya, ini spoiler dikit aja. Yeah. Gue mau ngomongin masalah kisah percintaan gue. Soalnya kan selama gue stand up, gue belum pernah ngomongin itu sama sekali. Gitu. Apalagi dengan mungkin citra orang-orang ke gue, ya kan? Pernah ada yang DM itu masalah iya, DM. masalah DM itu. Terus pacaran gue gimana. Pokoknya intinya kisah-kisah percintaan dan lika-liku kehidupan gue sama cewek lah gitu. Mulai bercinta setelah stand up atau sebelum juga udah mulai dengan lu bilang lo tertutup segala macem. Dapat cewek juga, ada juga yang mau. Gue dulu SMA banyak yang suka, Cing. Wadah. Tapi gue apaan sih gitu-gitu. Apaan sih gitu-gitu. Jadi kayak tiba-tiba disalamin, terus ada yang SMS gitu-gitu. Kayak ada yang SMS? Dulu tuh. Ada yang SMS dukung di Indonesia Idol. Enggak ada yang SMS kayak minta kenalan atau bukan kenalan sih, kayak ngajak ngobrol, ngajak jalan gitu. Waktu SMA tuh. Ada kakak kelas, adik kelas, teman satu angkatan gitu-gitu. Oh, jadi justru kalau cewek percintaan lo banyak ya kisahnya? Iya itu. Makanya kan cukup kayaknya menarik nih. Iya. Pernah suka sama temen gua, bukan temen gua sih, adik kelas gitu, cewek. Di situ direbut sama temen gua gitu. Cewek itu. Gitu. Iya, premis FTV. Iya. Terus ini spoiler dikit juga buat salah satu materinya, gue pernah ilfil sama cewek gara-gara bapaknya tukang bubur. Lah. Sumpah. Kenapa? Aneh kan? Ya udah itu yang gue ceritain nanti. Dah itu intinya kayak gitulah. Gue pernah. Gue gampang ilfil soalnya. Pernah juga ilfil sama cewek gara-gara film favoritnya Tomb Raider gitu-gitu. Jadi kayaknya nggak satu frekuensi nih gitu. Gampang ilfil. Nah itu ntar gue bapaknya tukang bubur nggak satu frekuensi. Kalau suka Tomb Raider mungkin lah. Oke. Nggak suka Tomb Raider, wah kita nggak satu frekuensi. Kalau bapaknya tukang bubur, wah kita nggak satu frekuensi. Emang bapak lo tukang apa? Bapak lo tukang nasi uduk samping ya ternyata. Taingan gitu ya. Pokoknya kisah-kisah itulah yang akan gue bahas tuh. Sesuatu yang emang yang gue rencanakan adalah sesuatu yang selama gue stand up belum pernah gue keluarkan dan belum pernah gue omongin di sosial media atau apapun kayak gitu. Itu yang bakal gue saji di special show. Iya. Lo kan gue sering lihat cuplikan-cuplikan lo tuh yang di Pragiwaksono. Pragiwaksono ya. Mengenai ini jokes gue kayak gini loh gitu. Itu kan lumayan panjang ya setupnya ya. Dan nggak lo banget yang gue tonton selama ini. Nah itu nanti di tour yang berikutnya akan seperti itu atau gimana? Di tour yang berikutnya gue akan storytelling full.
Waduh. Yakin tuh lo? Yakin karena ya itu yang gue persiapkan, gimana caranya gue bisa melakukan kayak gini, gue bisa teknik kayak gini dan segala macam, daripada gue cuma ngandelin one liner doang kan. Apalagi kalau misalnya gue cuma one liner dan segala macam, kayaknya nggak spesial lah gitu. Jadi ini emang pengen ngomongin kisah percintaan, jadi memang harus panjang biar mereka jelas dan segala macam. Betapa anehnya pola pikir gue dalam mencari cewek gitu-gitu. Itu makanya full storytelling. Nah, selama lo di stand up comedy, siapa sih yang sering lo ajak ini? Diskusi Dengan gaya lo yang seperti ini gitu. Diskusi mah sama semuanya sih, cuma nggak nyambung. Bukan nggak nyambung, nggak gua ambil mentah-mentah gitu. Jadi emang cuma kayak gimana caranya dia bikin materi dan segala macem, teknik-teknik yang biasa dipakai kayak gimana, kayak gitu. Jadi mungkin bisa nih gue sesuaikan dengan gaya gue kayak gitu. Karena gue juga ngerasa storytelling gue besok tuh beda dari storytelling komik-komik lain gitu. Yang storytellingnya kayak gimana. Gue udah kayak mau bikin formula sendiri gimana caranya bikin gitu. Formula stand up sendiri? Iya, formula storytelling sendiri lah kayak gitu. Gimana caranya. Waduh. Jadi itu? Iya, jadi kan kayaknya menurut gue komedi itu kan identitas kan ya. Iya. Jadi kadang-kadang ada, wah ini nih materinya awet banget nih gitu. Ini materinya pagi banget nih, regen banget nih, primawan banget nih gitu. Udah mulai ketara. Nah, gue pengen nyiptain kayak gitu. Ini storytellingnya primawan banget nih gitu. Kalau yang di one linernya kan udah ada lah. Udah keciri gitu ya. Gitu. Ini si primawan banget nih. Iya. Nah, lo pengen itu juga ada di storytelling. Tapi memang butuh waktu sih. Tapi ya udah, itu bakal gue jalanin. Lo open mic ya tuh? Waktu pengakuan? Waktu pengakuan open mic. Nah ini nggak ada kesempatan open mic. Iya sih. Tapi kayaknya lu open mic nggak, Cik? Nggak kan? Nggak. Karena mungkin lu udah punya sensitivitas nih, kayaknya oke nih. Nah mungkin gue kayak gitu. Jadi gue ngerasa oke nih. Gue open mic justru ke materi-materi yang emang belum jadi. Yang gue tulis udah jadi, nggak gue open mic-in. Ini biar jadi kayak surprise aja gitu. Kalau di open mic kan banyak komik yang nonton kan. Jadi kalau misalnya ini dikeluarin juga nggak surprise kalau misalnya mereka nonton pas show gitu. Jadi ini yang udah gue tulis, udah lucu gue simpan. Ini kurang nih, belum rapi materinya. Ini yang gue open mic-in. Gitu. Ada orang nggak yang paling? Kalau gue kan ada Melon ya. Gue ada Melon tuh. Paling nggak gue ngobrol sama Melon nih. Lucu nggak nih kalau menurut? Nah lu tuh ada orang yang lo ajak itu gak? Iya teman kombut kayak gitu. Nggak ada sih. Nggak ada juga ya? Kadang-kadang, ini lucu nggak nih? Misalnya gue tanya sama satu orang, ini lucu nggak? Nggak lucu. Terus gue open mic-in, lucu. Jadi standarnya tuh beda-beda. Nggak bisa gue patokin gitu. Cuman belum nemu orang yang itunya. Nilainya tuh sama lo gitu ya? Iya, belum ada ya? Kalau ada juga, kayaknya dia terlalu kelecehan orangnya. Jadi kayaknya apapun dia ketawa mulu gitu. Misalnya Coki. Nah, kalau Coki tuh jangan tuh. Dia mah gampang ketawa orangnya kan. Coki, Panji juga gampang ketawa orangnya. Iya kan? Iya benar. Jadi bukan sesuatu yang ini lucu, beneran lucu, atau emang dia gampang ketawa aja. Ada orang yang memang gampang ketawa ya? Ada. Gampang ketawa, kita baru ngomong apa aja gitu. Karena image kita kali. Iya. Emang kalau gue sih sangat setuju bahwa komedi itu tergantung image banget gitu. Iya. Image orang yang kita tonton pada kita nganggap dia kayak gimana gitu. Sering gue kalau kasih contoh nih misalnya Tukul ngomong tak sobek-sobek, itu orang udah ketawa karena image-nya dia. Iya. Kalau kita yang ngomong juga kita yang disobek kali. Iya. Nah, lo percaya itu image itu sangat pengaruh di komedi? Sangat berpengaruh. Image kayak kalau yang gue rasain sendiri sih, jadi kayak gue ngomong serius pun orang anggapnya itu bercanda, bagian dari materi. Maksudnya, gue kira lu mau ngejokes gitu-gitu. Jadi karena mungkin image kayak gitu sih. Itu yang pengen gue lurusin kalau misalnya gue komedi cuma di atas panggung doang gitu. Kalau di bawah ya udah orang biasa aja. Memang lu cenderung serius ya? Nggak bercanda-bercanda ketemu orang ketawa-tawa enggak. Sebenarnya enggak juga enggak. Makanya gue kadang-kadang sebel misalnya lagi apa gitu di luar stand up atau di luar job kayak bang ngelawak dong gitu-gitu. Karena ya gimana sih masa harus setiap hari ngelawak gitu. Kayak tukang parkir juga nggak setiap hari harus
mundur-mundurin orang. Iya, mundur-mundurin orang, iya. Masa tiba-tiba bukan parkir lagi duduk, Bang, parkir dong gitu. Iya, pasti sakit hati dia. Maksudnya, gimana sih gitu. Yang penting pendekatan merekanya aja lah. Iya. Tapi Tahu itu bukan resiko. bukan karena itu resiko. Ya itu resiko sih, tapi gue pengen kayak meminimalisir itu supaya orang-orang yang ngerti ya bisa ngerti gitu. Mungkin yang kayak ngelawak dong dan segala macam, mungkin mereka nggak paham atau apa. Atau bukan temen lah gitu. Iya, bukan temen lah. Atau orang yang baru ketemu. Nah, kayak gue pada masa sekarang nih gue udah merasa suka siaul banget nih kalau ada anak kecil manggil gue Abdel doang gitu. Iya. Abdel gitu. Gue liat nih anak buset dah. Cuman karena dia ngelihat kita di TV, jadi ngerasanya apa yang di TV itu apa yang di real life ya. Jadi ya, gue juga pengen ngasih bukan edukasi sih, ngasih tahu aja lah. Kalau misalnya komedian tuh, ini mungkin gue salah ya. Tapi kayaknya profesi komedian di Indonesia tuh dianggap remeh gitu. Lebih ke bukan dianggap remeh masalah materinya ya, tapi penerimaan masyarakatnya gitu. Jadi misalnya ada pelawak apa segala macam, nanti penerimaan masyarakat dia tuh kayak gimana gitu. Nggak dianggap sebagai seseorang yang harus bukan dihormati lah. Seenggaknya tahu tempat dan segala macam. Kalau gue sih ngeliatnya udah jauh bergeser inian orang apa namanya? Penerimaan orang gitu. Karena gue mengalami beberapa fase itu gitu. Gue nontonin Warkop, nontonin Bagito, gue ada di circle-nya Bagito dan gue ngeliat beberapa ini sampai satu saat gue tuh diundang sama sekolah anak gue. Anak gue sekolah dia selalu ada namanya career day gitu. Jadi sekolahnya itu mengundang beberapa orang tua yang punya profesi berbeda-beda. Ada yang dokter, ada yang insinyur, ada yang pelukis, ada yang komedian. Gue di salah satunya yang untuk ngomong ke orang bahwa komedian ini adalah sebuah profesi juga yang bisa menghidupin. Artinya secara umum juga sebenarnya udah ada orang yang menerima bahwa komedian itu adalah profesi yang sama dokter. Iya, betul. Gitu. Karena mungkin gimana ya ngomongnya itu? Masalah edukasi aja kali ya. Iya. Masalah mungkin mereka paham dia masalah profesionalisme kerjaan. Ada juga kan yang nganggap itu ya udah lu pelawak lu kayak gitu. Iya sama aja sebenarnya sama penikmat sinetron yang menganggap apa yang ada di sinetron itu beneran. Iya, kayak gitu. Misalnya tokoh antagonis gitu kan. Kan sering kejadian tuh tiba-tiba ditampar lah di mall. Iya benar. Kayak gitu. Karena gue pernah diceritain tuh sama yang pemeran Haji Muhyiddin di Tukang Bubur Naik Haji. Dia kan antagonis. Sering tiba-tiba dipukul dari belakang gara-gara di sinetron ya. Di sinetronnya. Apa yang ditonton gitu. Iya. Itu masalah ini aja sih. Edukasi aja sih. Mungkin nganggapnya ya udah nih orangnya kayak gini. Apa yang lihat di TV itu yang dilihat yang dianggap terjadi sebenarnya. Iya. Nah, lo pengen nerobos itu untuk penggemar lo jangan seperti itu gitu. Kalau penggemar gua kayaknya gua nganggapnya temen aja sih. Kayak kalau misalnya mereka mau nongkrong, gue kan sering tuh. Gue lagi di sini kalau mau nongkrong gitu. Kemarin juga gue sempat bikin nge-tweet. Ayo yang punya podcast nih, teman-teman followers gue yang punya podcast atau punya YouTube segala macem. Kalau mau collabs, bilang aja gitu. Jadi gue nganggap mereka pengen jadi teman aja gitu lah, segala macem. Kebanyakan orang-orang yang kayak bang ngelawak dong segala macem, justru bukan penikmat. Bukan penikmat gue, kayak cuma tahu gue sekali dua kali doang. Cuma nonton dari YouTube doang. Kalau yang asli mah, tau lah pasti mereka tuh. Kalau gue orangnya serius, gue nggak suka kayak gituin. Pasti tahu. Arafa itu salah satu yang gue tahu mengidolakan lo, emang benar dia? Bener, orang sampai sekarang masih kayak, Bang Indra bantuin bikin materi dong gitu-gitu. Sampai sekarang masih. Dia masih stand up juga? Masih pengen stand up sih dia. Tapi kayaknya dia lebih sibuk di endorsan atau sinetron atau apa gitu-gitu. Jadi nggak ada waktu buat ke stand up-nya. Iya. Karena memang stand up itu membuka pintu kesempatan banyak banget ya. Iya. Ya tergantung orangnya sih. Kalau misalnya kesempatan datang ke dia, ya udah. Memang ada garis rezekinya masing-masing. Ada garis rezekinya masing-masing. Kalau gue cukup, maksudnya ya udah
Emang kayaknya gue seneng stand up aja sih gitu. Kadang-kadang kan yang lain kan mungkin terlalu sibuk jadi kayak lupa. Banyak juga yang belum berani gue bikin special show, belum pede segala macam gitu. Masuk gue tuh. Iya gitu kan. Iya. Gak pede nih ngurus-ngurusnya. Ya, kalau dibayar sih mau gitu. Kayak Comika. Iya. Gue seneng sih punya karya itu makanya bikin. Iya seneng punya karya itu makanya bikin special show. Apapun ininya yang harus dibayar harganya. Termasuk lo bersusah-susah untuk awalnya menyelenggarakan sendiri. Iya betul. Sono sendiri, sini sendiri segala macam. Segitu besarnya. Gitu. Mungkin karena gue kebiasa udah kan stand up comedy ini masuk ke hidup gue itu setelah gue mengalami beberapa fase gitu. Yang mau ngapa-ngapain tuh gue tinggal jadi. Gitu. Mau sinetron, ini lu mau ngapain nih udah ada skripnya. Oke. Gitu. Mau ada off air, nih rundown-nya gitu. Semua udah diurusin gitu. Iya. Kalau pas di stand up kayaknya budaya saat itu kalau mau bikin show harus lo urus sendiri. Iya. Tapi sekarang kan lu udah ngelempar kayak itu kan? Ke Panji. Iya, ke Panji Comika. Iya, kalau jadi masih lebih santai. Nah, lu sama Comika juga nih nanti? Rencana? Enggak, sama Rijal. Sama Rijal? Iya, sama Rijal itu yang ngurusin. Paling di Comika buat penjualan digital download-nya aja. Ya, nggak apa-apa juga sama ini ya. Maksudnya sama Comika itu membuka semua orang yang punya digital download untuk betul. Di situ. Mereka membuka kesempatan. Jadi kayak yang udah pernah masuk TV kayak atau yang belum atau anak komunitas dari mana kalau misalnya lu punya karya lempar aja ke sana. Jadi kayak marketingnya gitu. Itu pokoknya difasilitasi lah sama si Comika. Sama si Comika itu. Dipromoin juga malah. Dipromoin juga supaya lu bisa yakin kalau bisa hidup dari stand up gitu. Karena gue ngeliat Comika ini cukup mengagumkan gitu ini sepak terjangnya ini untuk totalitasnya di dunia komedi. Dunia komedi, stand up komedian. Stand up komedian beserta turunan-turunannya termasuk di digital download itu. Lo menyangka nggak bahwa ikut lo open mic pertama akan sampai di titik ini nih? Nggak ada target waktu itu. Dari open mic pertama tuh nggak ada target. Yang penting waktu itu awal gua open mic, target gua adalah lucu. Target lucu udah kelar, konsisten lucu gitu, sering lucu dan segala macam. Habis itu pengen masuk TV kayak gitu. Jadi nggak ada target yang panjang banget. Cuma kalau misalnya sampai sejauh ini sih, kayaknya nggak nyangka sih. Kalau misalnya gue hidup dari bikin ketawa orang gitu, nggak nyangka. Apalagi secara personal kan, yang tadi gue bilang gue serius orangnya nggak pernah melawak atau socially awkward, bisa berbaur. Nah, keluarga lo sendiri gimana? Menyangka nggak bahwa lo kan ada di industri ini? Gue nggak bilang. Awal gue ikut stand up tuh nggak bilang. Mereka tahu pas gue masuk TV. Jadi kayak gue masuk TV itu, Dek, kamu ikutan stand up gitu. Kok itu Dek? Lo dipanggil Adek? Iya, gue dipanggil Adek di rumah. Karena lo punya kakak ya? Iya, dipanggil Adek ya? Jadi memang nggak tahu sama sekali? Nggak tahu. Karena emang gue tertutup nggak apa-apa bilang ke orang tua gitu. Jadi semua keputusan gue dalam hidup tuh, ya udah gue jalanin sendiri aja. Penting ya positif lah. Kayak gitu. Iya. Tapi lagi azan dulu sebentar. Udah nih? Udah, oke, kita lanjutin lagi. Tadi sampai mana terakhir ya? Udah lupa dah. Ganti pertanyaan aja deh. Lo menikmati komedi apa sih? Selain stand up ya? Komedi selain stand up? Ya. Apa ya? Lawak-lawak zaman dulu lo tonton nggak? Warkop, Bagito gitu lo tahu nggak? Tahu, tapi Nggak lo tonton? Nggak begitu, nggak segitunya gitu. Gue lebih ke film sih kalau komedi itu. Komedi-komedinya Stephen Chow tuh, gue suka kayak gitu-gitu. Kung Fu Hustle yang kayak gitu. Kung Fu Hustle, komedi-komedi yang absurd lah itu kan. Termasuk kayak anjir ini gue banget nih gitu. Suatu yang kayaknya pematahan logikanya tuh udah gak masuk akal. Nah kalau di Indonesia sendiri komedi yang lo tonton siapa? Komedi yang gue tonton di Indonesia? Nggak ada malah. Kayaknya nggak ada dah. Kayak Patrio, yang gitu-gitu lo bukan penonton? Dulu Cagur. Gue nonton Cagur. Ya pas lah ininya. Lo umur berapa sih? 29. Iya pas lah ya waktu tahun-tahun. Iya, gue SD itu. 2005-an ya? Iya. Lo nonton Cagur? Nonton Cagur, terus penikmat sih. Kalau misalnya kayak gitu, gue pikir yang komedi-komedi sekarang. Kalau komedi sekarang kayaknya nggak ada.
Kalau dulu Cagur gue tonton. Patrio juga gue tonton. Terus Toples dulu tuh. Topan Lesus. Iya, Topan Lesus. Di Ketoprak Humor berarti. Kayaknya mereka punya acara punya sendiri. acara sendiri Iya, ya? Toples itu. Iya, Toples itu ya. Awalnya di Ketoprak Humor yang sering berdua dulu di depan. Akhirnya dia punya Toples sendiri. Iya, itu gue tonton. Iya. Siapa lagi ya? Pokoknya kayak gitulah. Artinya memang lo penyuka komedi sebenarnya Iya, dari dari dulu. komedi dari dulu. Seneng gitu. Kadang-kadang kalau misalnya cerita nonton Cagur nih, ya kan? Besok pas di sekolah diceritain ulang gitu. Anak-anak ketawa gitu-gitulah. Iya. Sekarang nih ya kan kalau menurut gue nih untuk menjadi lucu bukan semakin sulit ya, semakin banyak saingannya. Bukan komedian sama komedian aja saingannya. Komedian sama sosial media yang orang-orangnya juga bukan komedian tapi konten-kontennya lucu-lucu. Iya. Kayaknya setiap hari ada aja yang bermunculan model-model lucu gitu. Iya. Lo menanggapi itu gimana? Sampai ada yang bilang nih jokes gue hanya sebatas ini udah ketawa banget misalnya gitu-gitu. Konten orang atau respon orang? Konten-konten orang gitu. Konten-konten orang. Biarin aja sih, gue mah nggak apa-apa lah. Nggak ada yang kayak siapa sih lu gitu, nggak. Biasa aja. Nggak yang terlalu, karena kan kita kan pasti punya pasarnya masing-masing kan. Jadi kalau misalnya dia ada penikmatnya kayak gitu ya udah kayak gitu. Lagian bukan terlalu dimonopoli komedi cuma buat komedian kan. Biarin aja. Semua orang kan bebas berkomedi, semua orang bebas mengekspresikan sesuatu. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Nggak, artinya begini. Kita sebagai komedian tuh punya saingan lebih banyak. Nggak kayak penyanyi lah. Oke. Kalau penyanyi kan nggak semua orang bisa di nyanyi kontennya gitu bisa ya, merdu bikin segala nyanyi. macem gitu ya. Kalaupun merdu ya akhirnya dia memang jadi penyanyi. Jadi gitu. penyanyi. Sedangkan kita ini kompetitornya ini bukan cuma sesama komedian. Tapi orang biasa Orang yang biasa punya pun konten lucu punya gitu ya. konten lucu-lucu gitu. Nah, lo nyikapinya gimana? Nggak apa-apa. Nggak. Gue nggak anggap sebagai saingan juga sih. Karena gue bisa bikin, maksudnya gue percaya sama karya gue sendiri gitu. Gue nggak ngerasa ini saingan gue atau segala macam. Lagian kayaknya gue nggak terlalu ngejar ke arah situ, Cing. Nggak yang bikin konten lucu atau apa gitu. Jadi kan emang pasarnya kan beda kan. Mungkin mereka lebih bergerilyanya di sosial media. Ya. Kalau gue kan emang seni panggung. Tapi di Instagram juga lo Beberapa kali one-liner-nya aja lo. ya. Cuma kan nggak yang terlalu gimana banget kan. Effort apa gitu. Itu kadang-kadang misalnya pikiran nih, bikin gitu. Nggak yang terlalu effort banget. Gue pengen bikin apa ya. Sampai dikonsepin banget. Ya mungkin nanti lah. Tapi untuk sekarang sih gue belum ke arah situ. Jadi nggak ngerasa itu sebagai saingan sih. Iya. Nah kan selama pandemi ini off-air nggak ada ya? Off-air-nya pun nggak ada gitu. Iya. Off-air-nya nggak ada ya, otomatis job kita juga di off-air nggak ada. Cuman beberapa bulan terakhir ini ada yang job virtual. Virtual, betul. Lo ambil itu juga? Ambil kalau duitnya cocok. Kalau nggak, kayaknya agak sulit ya. Job stand up virtual gitu, nggak ada penonton. Jadi ada harga yang kayaknya ya udah deh, nggak apa-apa deh, asal segini gitu. Malah lebih tinggi. Malah lebih tinggi. Lo ambilnya? Iya, yang lebih tinggi yang gua ambil. Kalau yang nggak gua ambil gitu biasanya. Kayaknya nggak gimana. Gitu. Iya, karena ketawa orang kan energi buat kita. Betul. Ya. Jadi pada saat kita tampil virtual nggak ada yang nonton, justru bebannya itu lebih ke kita gitu ya. Iya. Nih, gua ngejokes ada yang ketawa atau enggak nih gitu. Jadi bayar itunya lah. Nah, bayar itunya lah. Bayar malunya itulah. Gitu bayar ya. malunya. Awkward-nya kita gitu ya. Itu. Habis punchline gitu biasanya kita dapat respon dia gitu. Itu bayar itunya. Makanya kalau biasa enggak sih. Enggak ya. Enggak terlalu kayak ngejar banget. Gua mesti ada pemasukan gitu. Santai aja sih gua. Nah, selama ini terus pemasukan dari mana? Digital download? Terus ada sih job-job tapi yang bukan stand up gitu, kayak misalnya ada juga job apa yang bukan stand up loh? Kayak Zoom gitu, Zoom meeting, kayak ngasih webinar motivasi, gitu, kayak bukan motivasi sih. Iya. Iya sih, ada motivasinya. Iya. Juga sih. Pokoknya kayak gitu-gitu lah. Motivasi
memotivasi siapa loh ini nih? Anak-anak SMA yang kalau lagi istirahat di dalam kelas gitu. Ini sih kayak yang mau ke dunia entertain kayak gimana kayak gitu. Misalnya dari kampus terakhir minus. Waktu itu. Ya pokoknya ngobrol-ngobrol aja sih, lebih ke ngobrol-ngobrol. Itu kalau yang gitu-gitu masih ada lo terima. Masih ada, ya terima. Gak ada beban juga harus bikin lucu ya. Kayak ngobrol kayak gini aja. Sharing-sharing aja ya. Sharing-sharing doang gitu. Dan digital download juga iya. Digital downloadnya banyak dia nih. Kenceng. Lumayan lah itu, jadi nggak terlalu berdampak banget. Iya pandemi, tetap ada pemasukan. Tetap ada pemasukan. Digital download yang paling kencang. Digital download paling kencang. Kalau dihitung-hitung emang lumayan untuk sebuah sesuatu yang udah kita nggak usaha apa-apa lagi. Itu sangat luar biasa. Uangnya ya. Uangnya ya. Jadi kayak tiduran aja di kos. Tiap bulan dapat gaji gitu-gitu. Tiduran doang di kos. Iya. Terus kemarin juga nge-YouTube juga kan. Terus ada AdSense-nya. Jadi sebulan 2 kali gajian gitu. 2 kali gajian. Comika tuh turun 15 hari ini nih. Hari ini tanggal 21 YouTube gitu. Ya, 2 jadi dia kerja di Comika sama kerja di Google. Tapi gue lihat lo udah terakhir udah 2 bulan yang lalu tuh uploadan terakhir. Iya, karena gue pengen ganti personal branding gue. Mau rebranding gitu. Jadi nanti YouTube gue isinya bukan komedi. Jadi gue pengen bikin vlog motor kayak gitu-gitu. Karena sekarang lo lagi motoran nih. Lagi motoran, Motor lo apa sih? Scorpio. Tapi di custom. Di custom. Di custom. Karena kayaknya seru ngeliat anak-anak di timeline, ayo motoran gitu. Kayak si Bari gitu kan, Alip. Gue sebagai yang Libra ada kemungkinan. Boleh. Iya. Itu makanya gue 2 bulan nggak upload. Nah lu, aman kan? Iya. Motor dari siapa tuh? Dari awal lu emang suka motor apa? Karena baru sebulan setengah. Jadi gue ngeliat timeline anak-anak lagi posting motor. Ayo kita kemana? Tapi sebentar, ini ada pesawat. Ada pesawat. Akhirnya dapat juga ini pesawat, gue tungguin dari tadi karena ini dekat Halim. Oh gitu. 9 bulan. Harus gitu ya. Iya. Harus saling 9 bulan. Harus di situ ya. Iya. Lo ngeliat motor terus tertarik. Padahal dulunya bukan orang motoran. Bukan. Nggak bisa bawa kopling juga. Nggak bisa bawa kopling dulu tuh. Karena begitu nyoba motor pakai yang udah matic. Udah gigi biasa sih. Iya. Bebek ya, motor bebek. Motor bebek, nggak pakai kopling gitu. Terus tertarik. 2 hari setelah gue tertarik itu langsung beli. Langsung kebetulan temen gue ada yang punya bengkel custom gitu kan. Terus gue sharing ke dia mau bikin motor, bla 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 segala macam, langsung bikin. Seminggu setelah itu beli bahannya apa udah jadi tuh si Scorpio? Beli bahan. Beli bahan dulu, habis itu baru ke bengkel temen gue. Berapa lama lo bikin? 2 bulan. 2 bulan. 2 minggu. 2 minggu. Berarti lu belum lo pakai sampai dia jadi selesai. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini udah gue pakai. Jadi kemarin tuh stangnya di bawah. Ini gue bengkel, stangnya pengen gue ke atasin gitu. Kemarin udah sempet nyobain, udah sempet jalan juga ke Bekasi, Cibubur gitu pakai motor itu. Jadi nanti YouTube gue isinya kan kayak gitu-gitu. Ganti rebranding lah. Jadi nggak setiap komedi mulu gitu. Iya. Sama Bari berarti lo mainnya sekarang. Anak stand up siapa aja sih yang motoran? Bari, Alip. Abdur juga Scorpio tuh kayaknya. Bukan. Dia apa? Gitu, lupa gua. Tapi udah di custom juga sama dia. Udah di custom. Wira, iya. Yang udah gua racunin sih si Regen. Regen udah beli tuh. Ajis juga. Oh, pantesan Ajis di Twitter nanya-nanyain mulu. Nah, itu. Emang dibeli. Udah gua, ayo bikin gitu. Soalnya kan seru. Soalnya dia ada motor Vespa tapi ada Vespa. Terus Vespa boleh gak? Boleh kan? Kata anak-anak, tapi nggak pede, gue custom aja dah gitu. Makanya dia pengen bikin custom. Kayak prediksi. Prediksi tapi edisi komika. Premis. Iya. Namanya premis ya. Premis. Prediksi versi miskin. Kalau prediksi kan motornya kan ratusan juta. Ya kita mah yang santai-santai aja lah. Yang penting ada. Iya. Prediksi akan mendapat saingan namanya premis. Prediksi versi miskin. Tapi soalnya udah diprediksi duluan. Ya kan harga motornya ratusan juta ya. Ratusan juta. Buset, gue bilang gitu.
Iya, Triumph atau apa? Harley. Harley gitu-gitu. Ducati, Ducati, BMW. Harga rumah. Iya. Iya. Royal Enfield. Royal Enfield. Iya. Nah kalau yang lo ini memang custom Custom motor biasa aja. Motor gitu. biasa. Motor-motor koplingan kayak Scorpio atau Tiger gitu-gitu kan. Bisa berubah sama sekali kayak motornya Bari tuh. Gue pernah lihat motornya Bari tuh. Chopper itu. Dicoperin. Dan itu butuh waktu lama untuk ngebangunnya. Bikin rangkanya segala macam. Masin posisi badannya dia kayak gitu. Nah lo tertarik memang gitu. Ternyata mengasihkan. Ternyata asik kayak ya senang aja gitu. Gue mulai ini dulu kan gue kan pakai dompet kan, ini pakai ini rantai ginian slayer gitu-gitu. Udah nih. Karena kalau nggak pakai rantai takut kabur dia. Iya. Apa? Jaket motor gitu. Ini kan jaket biar itu. Iya. Itu apa belakangnya? Dealer, nama dealer. Buruan dealer. Iya, tapi memang udah penampilan anak motor. Anak motor ya, iya. Itulah nanti akan motoran. Rencananya pengen keluar kota gitu. Rencana kayak tahun depan pengen ke Sumbawa gitu, Sumba naik motor gitu-gitu. Iya. Waduh, jauh-jauh banget ya. Serius juga loh berarti. Iya. Hobi Pak. Kayaknya gara-gara pandemi banyak hobi baru kan. Orang-orang banyak hobi baru apa. Ada yang tanaman. Hobinya. Ada yang cupang. Banyak. Cupang aja juga jadi mahal banget ya. Iya. Namanya beta. Namanya jadi beta. Beta ya? Apa gitu? Beta fish ya? Iya, beta fish. Bukan cupang namanya? Bukan, bahasa Latinnya beta. Jadi sekarang di keren-kerenin ya berarti ya? Iya. Kalau dulu kan cupang aja ya? Iya, cupang saya. Mana yang dijual sekarang mahal dulu cupang cupu. Iya, nggak bisa diadu. Dulu kan kita main kan diadu kan? Diadu. Sekarang nggak ngedok. Biasa aja. Iya. Lebih damai. Lebih jual warna tuh mereka. Iya. Memang dinikmati keindahannya ya. Padahal kan cupang kan, udah begitu doang, segini doang kan? Tapi nggak pakai itu dia, nggak pakai mesin air, jadinya itu yang bikin salah satunya juga. Kalau lohan kan harus pakai mesin, iya. Kalau itu kuat tuh. Iya. Oke lah. Oke nih pertanyaan terakhir. Oke. Lo sekarang punya pacar nggak? Waduh, banyak nih berarti. Enggak. Ya. Ada di apa? Situasi yang dibilang pacar, iya, dibilang enggak juga. Iya. Iya dong pacaran. Bisa di enggak-enggakin gitu. Dah, gimana sih? Maksudnya gimana ya? Ada di posisi yang jadi kan gue Katolik, Cing. Cewek gue Islam gitu. Jadi gue udah di kondisi yang apa ya? Mau maju juga nggak tahu kayak gimana. Karena udah tahu ujungnya bakal harus salah satu harus ngalah. Iya, salah satu harus ngalah. Dan lo nggak ada yang mau ngalah? Itu kayaknya off the record aja. Iya. Pokoknya intinya sekarang ada hubungan gue sama dia udah jauh, udah 4 tahun sama dia. Terus ya ada dalam beberapa bulan kebelakang tuh ada omongan ini mau kayak gimana gitu lah. Jadi makanya gue nggak bisa jawab juga ada atau enggaknya gitu. Karena memang ada di ya udah kayak gitu. Kalau di Friendster dulu complicated namanya. Complicated. Hubungannya itu relationship-nya complicated. Rumit. Dibilang ada ya. Ada, dibilang enggak ya enggak. Ya gitu. enggak gitu. Iya. Tunggu di spesial soal tahun depan. Oh iya, itu kisah percintaan juga ya? Kisah percintaan itu. Termasuk itu akan lu ceritakan? Termasuk gua sama dia kan 4 tahun. Terus sempat muncul masalah-masalah DM kan. Gua masih sama dia tuh. Dan respon dia kayak gimana? Nah itu. Gimana sih? Nanti ya. Nanti gitu ya. itu. Tapi DM itu gue terakhir ya ini. Oke. DM itu beneran. Lo melakukan DM itu? Iya beneran. Dan biasalah. Iyalah memang cowok lah sama. Cuman bedanya si ceweknya aja ada yang mau mengekspos itu atau enggak gitu. Gitu. Cewek lo gimana waktu itu? Anjing. Tunggu di spesial selesai. Oke, terima kasih Primawan. Terima kasih, Cing. Sudah hadir di sini. Kita bisa ketemu lagi nanti di wawancara tamu-tamu yang berikutnya. Oke. Udah.